setelah diproses lagi, ya, pertama tadi sudah bersih dari penyakit hati, diproses pada asli tambah cemerlang, tambah bulat hatinya, tambah bulat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diangkat lagi oleh Allah ke marhala yang lebih tinggi. Apa? At-tumanninah, ketenangan jiwa. Disinilah yang terjadi pada firman Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut dan juga tenang jiwanya, tidak berduka cita. Kenapa? Sudah dibuka rahasia Allah. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Karena kehendak Allah, tidak ikut-ikut. Kenapa kita pening? Karena yang kita pikir zahirnya dan tidak tahu kalau itu Allah yang menghendakinya. Sehingga ketika terjadi apa yang tidak diinginkan oleh hati kita, kita akan berontak. Itulah di permukaan. Jadi tumakninah, karena sudah tumakninah. Jadi kalau sudah tumakninah, kalau pesawat ruang angkasa sudah ada di orbit, ketika sudah sampai di orbit, pesawat itu sudah dimatikan mesinnya, tidak akan jatuh ke bumi, tapi juga tidak akan terangkat ke atas, ngambang, tenang. Itu sudah ada di atas langit ketujuh. Agar supaya naik ke alamul jabarut harus ditembakkan mesin utama roketnya, maka keluarlah melesat pesawat itu ke ruang yang lebih luas lagi. Demikian juga orang yang harus tarakki. Jadi ketika ihsan, di mana ihsan ini paling bawah namanya muraqabah, naik ke atasnya namanya musyahadah, muraqabah, takarrub kepada Allah. Kalau sudah musyahadah, sudah dibuka hijab sehingga menyaksikan keagungan Allah. Ketika puncaknya ma'rifah ilallah, sudah tidak ada hijab. Kenapa? Pertama namanya muhadharah, diberi kesadaran. Di atasnya muhadharah, muka syafah. Di atasnya muka syafah, mu'ayyanah. Jadi itu kalau sudah mu'ayyanah, sudah tidak tambah batas sudah. Itu prosesnya namanya tarkiyah, tarakki. Dan dalam manaqib ketika kita melakukan, kita berlaku bersyair, waraka a'la maqamin jalla'an wasfil lisani usabil fatihi wirda wa bi qurbi wa tadani. Baru ngerti kalau ini syair. Beneran saya warqa ala maqami jalla'an waswi lisani, terus benar ya, usabil fatihi wirda wa bi qurbin wa tadani. Makanya Ikhwan Tijani tidak usah baca yang lain, selawat fatih itu warqa tarki, ditingkatkan naik. Ya, jadi kalau pesawat ruang angkasa langsung terbang ke luar angkasa, a'la makom tertinggi yang tidak ada lagi makom di atasnya. Warqa a'la makom jallaan wasfil lisani, yang sudah tidak bisa disifati dengan kata-kata. Jadi tingginya makom itu sudah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, saking tingginya, tidak tahu cara menjelaskannya. Coba ada orang cakep, kemudian ada laki-laki yang senang menceritakan betapa cakepnya orang yang disenangi, maka dia akan bilang, pokoknya kayak siapa dah,
yang diberi ma'rifah oleh Allah, diberi taraqi, dibimbing, ya. Kalau kita dalam tarbiyah dibimbing, dituntun sama murabbi sampai masuk ke alam terakhirnya. Ketika sudah sampai di sini, dibuka hijab. Ya, ini pembukaan hijab. Sehingga naik langit pertama dan seterusnya. Dan itulah proses tarbiyah. Dan ikhwan thariqah Tijaniyah kalau benar tidak melalui proses ini, bingung kan? Kenapa? Kalau ini prosesnya thariqatus sufiyah, ya, thariqah yang lain melalui ini, makanya berat thariqah yang lain. Ikhwan Tijaniyah tidak melalui proses ini. Apa? Ikhwan Tijaniyah cukup wiridan, tidak usah mikir tarbiyah, tidak usah mikir, kan harus dua yang ngurus. Itu thariqahnya Rasulullah. Ini yang tidak dimengerti oleh Ikhwan Tijaniyah. Itu. Sehingga banyak ikhwan mikir tarbiyah, mikir gimana tarbiyahnya, ini dan sebagainya. Itu. Ini Rasulullah yang urus. Ikhwan Tijaniyah yang penting istiqomah, taat, selesai. Dibilang tidak ma'rifah, tenang udah. Yang jualan cendol, yang kebab, yang ngojek, sudah biasa aja. Tapi pada waktunya akan sampai dengan kondisi yaitu makom yang wali kutub tidak mampu masuk ke situ. Kenapa? Ikhwan Tijaniyah yang benar dapat kartu pengenal. Di mana kartu pengenalnya? Di dai Ikhwan Tijaniyah ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Di hatinya ada tulisan Muhammad ibni Abdillah. Dan Ikhwan Tijaniyah ini orang yang ahli ma'rifah, ahli mukasabah, ngerti kalau itu Ikhwan Tijaniyah apa? Ikhwan Tijaniyah benar pakai mahkota. Mahkota yang dipakai Ikhwan Tijaniyah walaupun hanya tukang ojek, tapi di mata ahlul ma'rifah mereka adalah raja-raja dengan mahkota yang tidak dipakai oleh mufti sekalipun, oleh wali manapun kecuali Ikhwan Tijaniyah, dan tulisannya At-Thariqatut Tijaniyah man syawa al-haqiqatul Muhammadiyah. Thariqah Tijaniyah, langkah awalnya. Jadi, langkah awalnya, langkah terakhir wali kutub. Tapi jangan buru-buru. Kalau buru-buru dan pasti akan kuat. Makanya sudah wajar-wajar aja. Dan kita tidak boleh kita terus cerita aneh-aneh. Dan usah ini saya begini saya udah. Anda kalau diberi kelebihan oleh Allah, simpan untuk Anda. Dan itu rahasia pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia pribadi dengan Rasulullah. Rahasia pribadi dengan Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu. Itu. Andai pun Anda bercerita hanya dengan muqaddam, itu pun juga sebaiknya tidak usah. Itu. Sudah Anda keep. Kenapa Ikhwan Tijaniyah ini yang bimbing langsung Rasulullah? Dan Rasulullah menyatakan Bukhara itu pengikut kamu, itu pengikutku, kata Rasulullah. Punya aku. Sehingga kalau ada muqaddam ngomong kamu murid saya, ngelunjak. Kalau Nabi tidak terima nanti bahaya itu muqaddam. Itu. Sehingga tolong ya Pak Ikhwan, kalau saya ada hilaf pada Ikhwan, tolong maafkan. Karena Anda muridnya Rasulullah. Kita saling lapang dada satu sama lain. Saya kalau sudah dengan ini sudah tidak punya kalimat lagi. Betapa Ikhwan Tijaniyah itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwan rahimahullah, sampai di sini aja ya. Takut kebablasan sampai ya, moga-moga kita diistiqomahkan oleh Allah. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, monggo. Ya, Mas, saya ini
tanya? Enggak, belum. Oh ya. Share-share. Monggo kalau ada yang mau tanya dipersilakan. Tahu kalau lagi ada sesi tanya jawab di dekat layar. Silakan yang ingin bertanya, dibuka sesi pertanyaan sampai jam 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mute agar kedengaran. Terima kasih mengenai kisah tentang ayahnya Rasulullah itu. Ternyata yang saya baca itu banyak perempuan-perempuan yang suka sama beliau. Itu bukan hanya dari segi parasnya aja, tapi si perempuan itu udah mengetahui bahwa dia ini ayah dari Rasul yang akan lahir. Makanya ada perempuan yang ingin mencintai beliau. Ternyata nggak jadi, akhirnya sama si Abi. Ya. Ya, Itu pertanyaannya gimana, Ustaz? pertanyaannya ya perempuan-perempuan yang suka sama ayahnya Rasulullah sebelum beliau Iya. nikah itu apa udah bisa terbaca dari kitab-kitab yang mungkin sebelumnya Al-Quran? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, ya umat Nabi Musa yang menerima Taurat, dan umat-umat Bani Israel yang lain sampai yang terakhir umat Nabi Isa alaihissalam, ya, dijelaskan mengetahui Rasulullah SAW, dan itu laksana orang tua tahu dengan anaknya. Saking tahunya mereka tentang Rasulullah SAW. Cuma harapan mereka Rasulullah lahir dari bangsa Yahudi, Bani Israel. Setelah Rasulullah ternyata lahir dari bangsa Arab, ya karena mereka memang bersaing, maka disitulah letak ujian bagi bangsa Yahudi, Bani Israel, sehingga banyak yang ingkar karena lahir dari saingannya. Kemudian masalah orang-orang yang yang senang dengan ayahanda Rasulullah dan lain sebagainya, apakah kitab-kitab terdahulu menjelaskan itu pernak-pernik yang untuk kelasnya kitab-kitab dari langit tidak akan menceritakan? Karena kitab-kitab yang ada baik termasuk di Quran itu menjelaskan garis besarnya. Yang pernak-pernik itu dalam riwayat-riwayat saja. Itu pun juga ada yang hoax, ada yang benar. Seperti itu. Oleh karena saya tidak membaca sendiri dan juga tidak tahu literaturnya, saya tidak bisa berkomentar. Ya, orang tidak tahu tidak boleh berkomentar. Nanti sok tahu. Demikian. Ya, gini Pak, tadi kan Abang bilang setelah nikah baru berapa sehari terus pisah ya. Iya. Setelah pisah itu nggak ketemu lagi. Dia kan langsung berangkat ke Syam. Berarti langsung hamil itu ketika itu. Iya, kan sudah selesai. Ya, dari hubungan yang hanya semalam itu, Bunda Rasulullah hamil dan melahirkan Rasulullah SAW. Jadi hanya sekali itu aja dah, dia semalam itu. Masya Allah. Ya. Makanya kalau kita baca hal tersebut, ya saya benar-benar tidak tega. Ya, betapa penderitaan seorang perempuan manten baru semalam berkumpul ditinggal untuk selamanya. Barangkali ada pertanyaan yang lain? Kita ini Bang. Ya. Assalamualaikum Kiai, sholat Fatih dibaca berapa kali? Apa ada batasnya? Ini ada pertanyaan, surat Fatih dibaca berapa kali? Apa ada batasnya? Kalau dibaca sebagai wirid ikhtiari atau wirid di luar kewajiban, tidak ada batas. Jadi mau baca terus boleh, bagus. Kalau mau diistiqomahkan, maka tidak mau harus dengan hitungan. Tinggal yang mampu Anda baca istiqomah, misalnya tiap habis sholat sekian kali, tapi bisa pelihara
itu kebiasaan itu lebih baik daripada baca banyak tapi hanya satu kali. Jadi tidak ada batasannya. Tapi kalau untuk wirid thariqah jelas batasannya. Untuk wirid lazim pagi sore 100 selawat Fatihnya. Untuk watifah 50. Itu aja. Tidak boleh lebih. Kalau untuk wirid thariqah. Adapun untuk wirid biasa ya tidak ada hitungan, tapi kalau mau dihitung diukur berapa yang Anda mampu. Kemudian kalau ingin mengerjakan dalam artian lebih khusus, ada ijazah atau izinnya, maka hal ini harus minta izin dulu kepada mereka yang bisa memberikan izin. Itu demikian. Abah, kalau gak mengikuti hailalah 1 tahun lebih, gimana? Dikarenakan gak ada ikhwan. Ya, kalau memang gak ada ikhwan sama sekali, jadi hailalahnya sendiri, sebenarnya umat Islam yang hidup di antara lingkungan orang-orang yang bukan Islam, mau sholat Jumat tidak ada teman. Ya, jadi kalau nggak gitu Allah Maha tahu. Tapi kalau ada ikhwan pura-pura nggak ada, pura-pura tidak tahu, biar tidak kena kewajiban hailalah, lain lagi ceritanya. Itu. Jadi yang berjamaah kalau kan jelas al-ijtima' lil wadifah wa dzikril hailalah. Ya, yaumil 14 yang berjamaah in kanal ikhwan fi hadzal balad. Kalau di daerah itu ada ikhwan, kalau nggak ada ya tidak wajib. Dan ikhwan terjadi yang istiqomah, yang ketika hailalah dan wadifah, kalau memang tidak ada orang, tidak ada ikhwan, maka Rasulullah memberi ke syekh dan murid-muridnya yang sendirian berjamaah dengan 70.000 malaikat, yang pahalanya 70.000 malaikat diberikan kepada orang yang berzikir tersebut. Ya termasuk terutama mereka yang berjamaah diikuti 70.000 malaikat. Demikian. Ada lagi? Yang lain? Ya. Terkait dengan orang tua. Ya, coba kan biar kedengaran yang lain yang berkaitan. Terkait dengan ibunda Rasulullah SAW. Allahumma alaihi. Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Banyak riwayat menyatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Gimana? Beliau adalah seorang wali. Ya. Wali perempuan. Dan tidak diragukan lagi bahwa memang beliau adalah orang yang termasuk orang yang dekat kepada Allah, sebagaimana martabatnya Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nah, pertanyaannya, yang satu adalah ibunda dari Rasul Khatamul Anbiya, yang satu lagi Nabi Isa. Pertanyaannya, dari dua wanita ini sebetulnya mana yang lebih tinggi martabatnya, sehingga salah satu dari mereka ada dicantumkan atau menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran. Mohon penjelasan martabat kewalian daripada dua wanita ini. Jadi ya sebagaimana penjelasan para ahli. Jadi memang pada saat itu Rasulullah belum diutus, tapi Rasulullah sudah nabi. Jadi kenabian itu sudah nabi sejak zaman rohani. Itu kalau kenabian. Tapi kerasulan itu tugasnya setelah Rasulullah ya umur 40 tahun. Itu. Kemudian bagaimana dengan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau sudah tahu dengan tanda-tanda kenabian dan melihat, sehingga beliau tergolong orang yang beriman kepada Rasulullah. Cuma pada saat itu Rasulullah kan belum diutus. Itu. Terus demikian juga ya ibunda Rasulullah dan ayahanda Rasulullah tergolong orang yang beragama Hanifah muslimat. Ya.
Di antara riwayat menyebutkan ya mengikuti milah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada juga ulama berpendapat yang intinya mereka bukan orang syirik, mereka orang yang beragama dan mereka orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian martabatnya ya, beliau juga tergolong min auliyaillah. Kemudian siapa lagi? Ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih tinggi derajatnya antara mereka? Ya, orang ya ini kan Rasulullah sebagai al-khatmul anbiya wal mursalin. Nabi Isa sebagai nabi dan rasul ulul azmi. Sehingga karena Rasulullah mempunyai martabat lebih tinggi, orang yang menanggung hamil Rasulullah otomatis dengan sendirinya punya derajat yang lebih tinggi. Betul. Demikian. Ada lagi? Ya. Kalau yang biasa gue dua kali, apakah yang pagi bisa ditakdir? Ya, untuk wirid lazim ditakdim ini sudah masyhur dalam kitab Thariqah. Kalau wadifah, ya, kemarin ada yang tanya kepada Syekh Muhammad Habib, kalau wadifah bagaimana? Kalau 2 kali apakah boleh yang pagi ditakdim ke malam hari? Jadi untuk wadifah ya, karena sudah terbiasa 2 kali, kemudian besok mungkin sulit waktunya dan lain sebagainya, ada udzur syar'i, dibaca dulu malamnya biar tetap 2 kali, tidak perlu niat takdim karena wadifah mau dibaca sekian kali ya, yang penting yang pertama wajib, yang lain sunnah hukumnya. Jadi walaupun misalnya seperti Habib Ja'far ini setiap hari dari jam pagi sudah wadifah bersama santri, siang dikit lewat jam 10 ya, jam 11-an sudah berangkat sholat zuhur wadifah, pindah lagi sholat asar wadifah, pindah lagi pengajian sholat maghrib wadifah habis maghrib, habis itu habis ceramah pindah lagi wadifah lagi, sehingga sehari bisa 5 kali wadifahnya. Intinya yang wajib sekali, kemudian yang lain hukumnya sunnah. Karena wadifah wajibnya sekali, maka kalau 2 kali bebas waktunya, tidak perlu niat takdim. Yang ada takdim itu adalah wirid pagi dan sore ya. Kenapa? Wirid pagi itu sudah jelas waktunya setelah subuh, bisa ditakdim ke sebelum subuh mulai malam harinya, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Baik para ikhwan rahimakumullah, semoga pengajian kita